warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran berorientasi siswa untuk anak kelas awal, anak gifted talented, dan anak berkebutuhan khusus. Pengantar di sini, kualitas guru merupakan kunci utama kemajuan bangsa, sehingga guru harus menguasai dua konsep dasar, yakni pedagogi dan kepemimpinan. Adapun latar belakang dan landasan hukumnya, di sini Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang mengamanatkan bahwa pembelajaran untuk kelas awal 1, 2, dan 3 dilakukan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas tinggi penerimaan konsep pendekatan mata pelajaran. Adapun hal ini sejalan dengan konsep PIASE yang mengatakan bahwa umur 7-11 tahun masih berada pada tataran tahap operasional konkret. Yang berikutnya terkait dengan anak gifted talented atau anak berbakat. Bakat di sini yang dimaksud adalah kemampuan yang melekat atau inherent pada diri seseorang. Yang ini kemudian menunjuk pula pada kemampuan kreatif, intelektual, ekspresi, dan intelijensia. Dan kemampuan intelek ini juga bersandar pada penguasaan atau pemberlakuan perubahan kebudayaan maupun pembaharuan teknologi dalam masyarakat. Yang berikutnya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau luar biasa ini merupakan anak yang menyimpang dari rata-rata anak-anak normal terkait dengan ciri-ciri mentalnya, kemampuan sensorik, fisik maupun neuromuskular, kemudian perilaku sosial dan emosionalnya, dan kemampuan komunikasinya. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh dari anak ABK. Adapun model pembelajaran kelas awal adalah pembelajaran tematik, anak berkebutuhan khusus pembelajaran inklusi, dan anak gifted talented akselerasi. Adapun konsep pembelajaran tematik di sini diterapkan pada awal tahun 70-an. Pembelajaran tematik ini juga diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif. Dan kemudian awalnya ini dikonsepkan untuk anak-anak berbakat atau gifted talented tadi pada program perluasan belajar dan belajar cepat. Kemudian pembelajaran tematik ini mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan juga akademik. Secara empiris juga berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta didik. Sehingga kemudian ini diterapkan kepada seluruh SD. Adapun berikutnya konsep pembelajaran inklusi. Inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak ABK. Dan strateginya menurut Sounson adalah yang pertama terkait dengan urutan pilih materi yang akan diajarkan disertai dengan langkah-langkah petunjuk dan instruksi yang sederhana dan jelas. Kemudian pengulangan dan umpan balik, memulai dari hal-hal kecil dan merangkaikan, mengurangi tingkat kesulitan, dan kemudian bertanya, gunakan kalimat pertanyaan yang terkait proses, kemudian hal grafis lebih diutamakan, kerja kelompok untuk memberikan panduan kepada siswa, dan juga bagaimana kemudian bantuan guru dan juga keterlibatan dari teman sebayanya. Hal ini penting untuk anak-anak ABK itu sendiri. Berikutnya terkait dengan konsep akselerasi. Di sini berdasarkan undang-undang dari Sistem Pendidikan Nasional dilandaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, sehingga seluruh program pendidikan yang sesuai dengan kecepatan belajar dan tidak menyimpang dari batas waktu boleh dilakukan. Adapun akselerasi sendiri yaitu cara penanganan anak supernormal dengan cara memperbolehkan naik kelas secara mencat atau program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat. Variasinya bentuknya bisa lebih awal, naik kelas sebelum waktunya, dan mempercepat pelajaran dengan merangkap kelas. Begitu, nantikan materi selanjutnya terkait dengan bagaimana strategi pembelajaran ini di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.